high risk, tapi juga ditawarkan dengan return atau interest yang tinggi, ya kan? Ada juga lender yang tertarik, wah, gue mau yang konservatif aja, yang penting returnnya itu baik di atas rata-rata, ya kan? Tapi saya nyaman karena resiko gagal bayarnya rendah, ya. Itu pilihan-pilihan itu ada dan disampaikan secara terbuka di platform, ya. Di platform kita, di website atau di aplikasi. Dipublikasikan secara terbuka. Kalau kita register sebagai lender, kita akan lihat tuh data-data mana borrower yang dengan klasifikasi resikonya yang siap menerima layanan pinjaman dari lender. Next. Ya, ini bicara lagi kenapa fintech tadi solusi atau bencana atau musibah. Jangan khawatir. Jadi fintech lending di Indonesia itu hadir sudah diatur dengan sebuah regulasi yang menurut kami adalah smart regulation, ya. Jadi mendorong inovasi, tapi juga punya awareness dan concern terkait dengan resiko. Jadi kita bisa lihat ini adalah pilar integritas fintech, ya. Kita ada mitigasi resikonya di POJK 77, harus menggunakan untuk mencegah fraud kita ada EKYC, harus pakai escrow account, ya. Jadi ini adalah menghindari terjadinya shadow banking atau menghindari terjadinya Ponzi game, ya. Kemudian juga ada digital signature. Ini ketiga ini saja sebenarnya sudah kelihatan bahwa kalau digital signature ini berdasarkan PP 71 2019, ini digital signature ini sifatnya itu tidak bisa diragukan, ya. Sifatnya itu dia valid, ya. Dia malah lebih sulit dipalsukan dibandingkan dengan tanda tangan basah biasa. Itu seperti itu ininya. Kemudian ada juga kita terkait resiko kredit. Semua platform kita itu harus kerjasama dengan lembaga kredit scoring. Jadi harus kerjasama. Kemudian juga kami punya fintech data center. Sekarang di fintech data center itu seluruh peminjam datanya ada di sana, beserta dengan catatan-catatannya, berapa delinkuennya pernah, hari ini delinkuennya berapa, maksimumnya berapa, dan dia pinjamannya ada di berapa platform. Jadi kita bisa mencegah over indebtedness dari seorang peminjam. Nah ini juga sama. Terus yang berikutnya adalah asuransi. Setiap platform itu wajib dalam proses berizinnya wajib punya kerjasama dengan asuransi. Dalam rangka apa? Dalam rangka melindungi apakah baik lender maupun borrower, ya kan? Nah, itu diwajibkan untuk kerjasama dengan asuransi. Berikutnya ada terkait dengan resiko hukum, ya. Kami lakukan sertifikasi debt collector supaya jangan sampai melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum, ya, apakah hukum pidana atau ITE, ya. Itu juga kita berikan pada seminar sertifikasi. Terkait resiko operasional, AFPI itu memilih setiap platform, jadi ini nggak banyak nih Mas Dewo, jadi nggak banyak industri yang diwajibkan untuk sertifikasi ISO 27001. Setahu saya kalau di industri di lembaga jasa keuangan baru fintech peer-to-peer lending. Dan kita menerima itu karena memang kita technological base, ya. Jadi kita emang harus aware dengan dan harus membutuhkan, bukan ini dipaksa. Kita memang butuh ISO 27001 yang full scope terkait dengan apa? Keamanan informasi. Ya, keamanan informasi inilah dalam rangka melindungi apakah itu borrower maupun lender. Ya, kami juga punya pedoman perilaku. Pedoman perilaku ini mengikat kepada semua platform. Kalau platformnya ada pelanggaran, kami bisa masukkan prosesnya di komite etika. Komite etika itu akan bersidang dan akan memberikan sanksi kepada anggota yang melanggar pedoman perilaku. Sanksinya apa? Ya bisa diperingati, bisa dipublikasi ke masyarakat atau di OJK, bisa juga nonaktifkan keanggotaan sementara maupun permanen. Jadi pedoman perilaku kita itu sangat kuat, ya. Ini dalam rangka sebenarnya menjalankan sebagian fungsi semacam kayak self-regulatory organization, ya. Ini kita menjalankan sebagian model SRO. Jadi kita bisa memberikan satu sanksi kepada penyelenggara. Nah, komite etika kita itu terdiri dari
lawyer independen, ya, mereka pro bono bantu di industri dalam rangka menegakkan code of conduct tadi. Next. Ya, nah regulasinya juga sama ini. Cakupan regulasi fintech sudah mengcover berbagai macam hukum atau aturan yang ada, undang-undang PT, undang-undang koperasi, undang-undang OJK, undang-undang ketenagakerjaan, undang-undang ITE, undang-undang perlindungan konsumen itu sudah masuk di POJK 77. Jadi POJK 77 itu sebenarnya ya saya nggak tahu ya, menurut saya ini ada smart regulation. Jadi dia sangat sejalan dengan arahan Presiden Jokowi waktu di Bali Fintech Agenda di Bali tahun 2018. Light touch-nya ada dan juga tetap ada ketentuan supaya industri ini tetap selamat. Aturan-aturan tentang risk mitigation-nya sudah ada tadi, lengkap. Fraud-nya, operasional, hukum sudah ada, mitigasinya. Next. Nah ini juga sama ya kalau terkait dengan apa sih tips buat pengguna fintech ya. Tips pertama ya fintech banyak, ada 153 dan Satgas Waspada Investasi itu sudah men-take down bekerja sama dengan Menkominfo 2.600 lebih platform fintech ilegal. Nah jadi hati-hati dengan operasional fintech ilegal. Caranya gimana membedakannya? Ya pastikan hanya gunakan fintech yang legal, yaitu fintech yang terdaftar atau berizin di OJK. Ya, itu ada 153. Di luar itu jangan digunakan karena apa? Sudah sangat banyak pengalaman mereka yang menggunakan fintech ilegal, ujungnya itu mereka membawa petaka dan sengsara. Ditagih dengan cara tidak manusiawi, dengan tidak etis, ya kan? Kemudian dengan sangat kasar, pornografi. Jadi hindarilah. Dan juga mindset dari fintech ilegal itu memang dia mendorong untuk gali lubang tutup lubang, ya. Gali lubang tutup lubang dan semakin kita masuk semakin terjarak, semakin dalam. Dan itu kami di asosiasi juga mengkampanyekan untuk agar masyarakat jangan sampai terjerat dalam gali lubang tutup lubang itu. Kemudian juga pastikan cicilannya tidak melebihi rasio 30% dari total penghasilan bulanan, apakah itu pegawai ataupun dari usaha ya. Kemudian sebaik-baiknya menggunakan layanan fintech ini untuk kebutuhan produktif ya, untuk kebutuhan produktif yang kita bisa mengenerate menambah income kita gitu ya. Kemudian ya tidak menggunakan layanan fintech ini untuk menutupi hutang di tempat lain agar tidak terjerat dalam rantai hutang. Sebenarnya begitu ya. Jadi jangan, kalau di fintech legal ya kan, itu masih bisa karena apa? Kami punya ketentuan tentang batas maksimum bunga harian. Jadi ada ketentuan tidak boleh melebihi dari 0,8% per hari total pengenaan biaya, bukan bunga ya, total pengenaan biaya. Dan kalau di fintech, Mas Dewo, kalau pinjam 1 juta, selambat-lambatnya hutang, itu maksimum tagihan dari fintech itu 2 juta. Jadi nggak boleh lebih dari itu. Jadi ini adalah komitmen kami untuk tidak melakukan praktek predatory lending, ya. Jadi kita juga sangat komit untuk itu. Salah satunya itu, dan nggak ada juga industri yang membatasi maksimum pengenaan denda dan biaya itu hanya 100% dari pinjaman. Nah itu kita di fintech ada dalam rangka apa? Melindungi konsumen, membuat nyaman dari pelanggan, ya. Kemudian menggunakan fintech juga sebagai solusi untuk kebutuhan dana darurat, ya kan? Ya banyaklah teman-teman kita yang sudah menikmati manfaat dari dana darurat dari fintech ini berbagai platform, ya. Kemudian yang lain, bangunlah reputasi ya rekan-rekan melalui rekam jejak yang baik di industri keuangan. Salah satunya apa? Salah satunya adalah bangun rekam jejak yang baik di fintech data center, atau kalau di industri keuangan yang lain ada Slick ya. Itu bangunlah reputasi di sana. Di beberapa negara itu kalau anak muda nih mau nikah, calon mertuanya cek dulu Slick-nya. Ya nanti juga sama, dicek dulu di FDC ya. Ini kira-kira hutangnya banyak atau enggak, kalau banyak pun untuk usaha, disiplin enggak membayar, apakah ada reputasi yang tidak baik ya. Nah itu juga harus kita bangun. Dan bukan untuk itu saja, tapi ya membangun reputasi dari awal itu adalah untuk
menopang keperluan kita juga di kemudian hari. Kalau kita punya keperluan usaha yang lebih besar, kita punya pijakan, kita punya data yang baik yang ada di fintech data center. Next. Nah, ini tadi sudah ya. Ini fintech ilegal dan fintech legal. Jadi sekali lagi hindari dari fintech ilegal ya. Fintech ilegal itu salah satu yang ingin saya garis bawahi adalah mereka bisa mengakses semua ya, full akses terhadap device. Jadi dia minta consent, boleh nggak mengakses semua data yang ada pada device. Once kita semua data yang ada di device kita itu diupload ke server mereka. Apakah itu phonebook, apakah itu storage, galeri, foto-foto kita semua, call log ya kan, kemudian SMS atau SMS log, semua masuk di sana dan mereka akan gunakan itu untuk memaksa kita kalau kita ada keterlambatan dalam pembayaran. Nah, kalau di fintech legal, kami hanya boleh mengakses kamera, mikrofon, dan location. Nggak boleh lebih dari itu ya. Nah, itulah juga membuat dalam rangka meningkatkan kenyamanan dari pengguna, bahwa potensi terjadinya penyalahgunaan data oleh fintech yang terdaftar anggota kami itu sangat kecil ya. Begitu dulu Mas Dewa, nanti bisa dilanjutkan di tanya jawab. Terima kasih Pak Kus atas penjelasan yang cukup luar biasa dan cukup lengkap. Saya yakin para peserta webinar juga banyak yang mungkin ingin bertanya. Jangan lupa mengirimkan pertanyaan di kolom di question and answer ya. Nanti kita akan coba bahas nanti di akhir presentasi. Berikutnya kita masuk ke presentasi dari Pak Alexander Rusli dari Credit Pro, dan sebelumnya ini ada VT-nya. Silakan. Assalamualaikum, makasih Mas Dewo diundang mari acara Askrindo. Saya hari ini akan fokus sebagai salah satu pemain seperti Pak Kus sampaikan tadi. Saya dari Credit Pro dan dari sekitar 150-an pemain yang ada di lapangan sekarang. Credit Pro memang fokus di peer-to-peer lending yang sifatnya produktif. Dan ini juga didukung oleh Askrindo. Very happy, terima kasih Askrindo mendukung, membuat model ini sangat doable. Jadi kalau kita masuk ke halaman selanjutnya, jadi yang kami fokuskan di Credit Pro itu yang itu tuh, this is the focus. Memang kami memberikan pinjaman kepada warung atau bahasa Inggris kerennya outlet, tapi pada dasarnya warung sih, warung. Dan kita fokus di supply chain. Nah, if you go to the next page supaya kebayang yang bentuknya warung seperti apa. Warung itu ya ada ya seperti ini, ya seperti orang ada barang-barang rencengan, ada jualan kalau beli coklat juga yang kecil-kecil, kalau misal beli sabun juga ya. Tapi basically kita ngeliat warung itu di dekat rumah kita. If you go to the next page, ada dua jenis warung. Memang ada warung-warung yang berjualan barang-barang fisik, itu biasa jual barang-barang makanan. Dan ada lagi warung-warung ya, dan itu kalau yang jualan barang fisik itu 80% biasanya barang fisik, 20% jualan barang digital.
Ada lagi yang tadi yang di halaman selanjutnya itu jualan barang digital. Itu adalah 85% sampai 90% dia jualan pulsa, PLN, gaming voucher. Baru yang 15% jualan minuman, jualan, pokoknya kalau orang datang sekalian bisa jualan. Tapi biasanya jualan barang digital nggak mau uangnya nyangkut di barang begini, karena barang ginian fisik itu turnovernya bisa 1,5 sampai 2 minggu. Kalau barang digital itu sehari 2 hari bisa refill lagi. Dan karena digital nggak ada masalah logistics. Now going on to ini halaman sebelumnya. Ya. Nah, kami melihat bahwa warung itu permanen, nggak mungkin dengan walaupun e-commerce itu ada. Karena warung itu memang ada beberapa fungsi. Yang paling penting nggak bisa digantikan memang itu toko dekat rumah, toko tetangga, punya tetangga. Dan yang kedua itu memang jadi gudang. Apa iya terus kita mau numpukin barang di rumah kapan? Nggak mungkin. Tapi kalau selama ada warung dekat rumah, ya udah belinya sesuai dengan kebutuhan. Jadi memang menjadi gudang dalam komunitas. Dan yang ketiga itu gimana pun juga tetap tempat orang ngumpul, ketemu. Ya namanya teman. Memang kita di Jakarta ini sudah agak berjauhan dengan warung, tapi tetap ada juga. Tapi nggak usah jauh-jauh banget, di pinggir Jakarta itu masih menjadi hal yang sangat kuat. Jadi memang our model itu kita memberikan supply chain, right? Supply chain loan, intinya itu untuk meningkatkan turnover dari warung. Jadi bayangin gini, jadi kalau misal warung selama ini dia beli barang, dia punya uang 100.000, 200.000, dia beli barang, itu dia dagang. Nah, dia untung dalam siklus pertama, ya insya Allah mungkin dalam siklus berikutnya dia punya 220.000, jadi lebih besar. Nah, dengan memberikan supply chain funding kepada warung, in the way yang nanti kita jelaskan, mereka bisa bertransaksi lebih besar daripada modal mereka. Simpelnya gitu kan. Sehingga setiap lingkaran, setiap cycle, mereka punya margin tambahan. So very simple konsep, tapi intinya memang memberikan kelebihan bagi si warung untuk mendapatkan tambahan income. Now, kunci di sini yang memang mungkin berbeda dengan kebanyakan P2P lending, nggak bisa punya bunga tinggi. Jadi memang average bunga kita sekitar 17-18%. Karena kalau misalnya di atas itu, kita udah tahu marginal supply chain seperti apa. Kalau di atas itu nggak ada uangnya, siapa yang mau minjem duit gitu, orang duit kagak ada margin. Jadi memang ada ceilingnya, di 17-18% itu memang menjadi the top ceiling of margin yang bisa interest yang bisa diberikan per tahun. Jadi bukan per cycle, per tahun. Going to the next page. Now, ini beberapa learning yang kita lihat selama kita jadi yang kita lihat dari pengalaman kita di Credit Pro. Jadi memang minjemin uang ke warung itu punya bukan moral hazard, itu mah hazard. Jadi kalau ada uang lebih memang mereka biasanya itu dibeli nggak sampai kawin lagi sih ya. Cuman kemudian menjadi seringkali menjadi motor, menjadi bensin motor, menjadi apa. Jadi memang harus ada teknologi membantu mengunci penggunaan tadi. Nah, yang kedua memang harus diincentivize warung untuk membayar on time. Dengan cara kalau bayar on time, lu dapat bonus tambahan. Dan itu harus dengan teknologi, harus di-automate karena memang if you look at all this, our biggest challenge itu memang education. Jadi jadi memang walaupun yang sekarang ini yang udah punya aplikasi kami di warung-warung atau 350.000 warung, yang baru mencet untuk pinjam itu baru 10 ribuan. Memang basicnya harus didatengin, ditrain, diyakinkan bahwa bukan orang yang bakal kalau nggak baru bakal ngebugin gitu kan. Jadi memang harus diberikan keyakinan karena memang mungkin secara many generations banyak tuh pengalaman buruk. Moving on to next page. Ya, jadi ini bantuan dari Askrindo kepada kami. Jadi memang kami diberikan bantuan kredit insurance untuk pinjaman sehingga memang lender kami tidak punya risiko 100%. Tapi memang hanya untuk case ini. So I think this is the substance yang ingin saya sampaikan. I think nanti kita bisa buka di tanya jawab. Terima kasih. Terima kasih Pak Alex.
atas penyampaiannya. Kita masuk ke berikutnya, kita masuk ke Mas Erwin Manujaya untuk bisa menyampaikan presentasinya.